Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, saya dari kelas 5A. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini ada 3 item, PROSEM, RPPH, dan juga RPPM. Baiklah, mungkin terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai program semesternya ataupun PROSEM. Nah, dalam membuat PROSEM ini, yang pertama kita susun itu mulai dari tema. Nah, kebetulan di sini saya mengambil 4 tema. Yang pertama, diri sendiri. Nah, yang kedua, lingkunganku. Yang ketiga, binatang. Dan yang keempat, tanaman. Nah, setelah menentukan tema, kita menentukan lagi sub-sub temanya, subtema maupun sub-sub tema. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai satu tema, yaitu tentang lingkunganku. Nah, subtema dari lingkunganku ini ialah yang pertama kebun bunga. Nah, subtema dari kebun bunga ini yang pertama jenis-jenis bunga, manfaat bunga maupun macam-macam warnanya. Nah, subtema yang kedua binatang ternak. Subtema dari binatang ternak, macam-macam ternak, jenis-jenis makanan ternak. Nah, yang ketiga, subtema yang ketiga, sekolahku, dengan subtema kelas perpustakaan, UKS, dan maupun lapangan. Nah, setelah kita menentukan tema maupun subtema, sekarang kita lanjut ke alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini kita tentukan dari tema-tema yang sudah kita tentukan. Misalnya dalam tema lingkunganku ini kita ngambil 3 minggu. Nah, kebetulan dalam subtemanya ada 3, jadi kita membagi menjadi masing-masing 1 minggu. Nah, alasan saya mengambil 4 tema karena saya menyesuaikan dengan alokasi waktu, yang dimana kan ada 4 tema, jadi saya membaginya menjadi masing-masing 3 minggu dalam setiap tema, agar dalam satu semester itu menjadi 12 minggu alokasi waktunya. Nah, dalam alokasi ini kita sesuaikan dengan sub-sub temanya. Nah, subtema kebun bunga itu 1 minggu, binatang ternak 1 minggu, dan sekolahku 1 minggu. Jadi berjumlah dalam satu tema itu pas 3 minggu. Nah, sekarang lanjut ke kompetensi dasar atau KD. Nah, dalam menentukan KD-nya ini terlebih dahulu kita tinggal melihat pedoman yang sudah ada. Nah, dalam kompetensi dasar ini ada 6 aspek. Yang pertama, nilai agama dan moral, sosem, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Setelah itu kita menentukan lagi kompetensi dasarnya sesuai dengan aspek-aspek itu tadi. Seperti dalam 6 ini, nilai agama dan moral, KD-nya 1.1, 1.2, 2.13, 3.1, 4.1, 3.2, dan 4.2. Nah, ini disesuaikan dari tema maupun subtema itu tadi. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Sosem, bahasa, kognitif, fisik motorik, maupun nih. Nah, semua itu dilihat kita patokin dari pedoman yang sudah ada. Nah, itulah penjelasan dari PROSEM atau program semester. Nah, sekarang lanjut ke RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguannya. Nah, dalam membuat RPPM ini kita tentukan dulu temanya. Nah, misalnya temanya kan saya ngambilnya di sini lingkunganku. Nah, sekarang kita tinggal memilih dalam lingkungan itu saya mengambil subtema binatang ternak. Nah, setelah itu tentukan semester, bulan maupun minggu. Nah, di sini karena tadi baru semester 1, jadi saya mengambil 1 semester, bulan Agustus. Minggunya ini kita tentukan dari temanya, dari tema. Nah, sekarang lanjut ke RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Nah, dalam menentukan RPPM, kita tentukan dulu tema apa yang kita buat dalam minggu ini. Nah, misalnya di sini saya mengambil tema lingkunganku. Nah, dalam tema lingkunganku tadi ada 3 subtema, ada kebun bunga, binatang ternak, dan juga sekolah. Nah, di sini saya mengambil subtema binatang ternak.
Nah, setelah menentukan subtema, kita tentukan semesternya, bulan, dan maupun minggunya. Di sini saya mengambil semester 1, bulan Agustus, minggu ke-2. Nah, tadi kan sudah semester, bulan, maupun minggu. Minggunya ini kita sesuaikan dari subtema, karena binatang ternak terletak di minggu kedua, jadi minggunya kita ambil ke minggu kedua. Oke, lanjut ke KD. KD-nya ini tadi aspek perkembangannya ada nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, fisik motorik, bahasa, dan seni. Nah, setelah itu kita tentukan KD-nya. Namun sebelum itu, karena menyesuaikan KD harus sesuai dengan materi apa yang kita laksanakan dan juga rencana kegiatan apa yang kita lakukan dalam mingguan itu. Hari pertama, Senin 9 Agustus 2002. Di sini kita menyusun materi pembelajaran dan juga rencana kegiatan. Nah, hari pertama materi pembelajarannya ialah merawat binatang ciptaan Tuhan. Yang kedua, karya seni dengan media. Nah, rencana kegiatannya yang pertama, anak-anak bisa merawat binatang. Yang kedua, mengenal binatang ternak melalui berbagai karya. Nah, itu rencana pelaksanaan pembelajarannya pada hari Senin. Nah, sekarang lanjut ke hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2002. Dengan materi pembelajaran, yang pertama memiliki perilaku yang dapat menunjukkan rasa ingin tahu atau rasa keingintahuan anak. Yang kedua, mengenal benda-benda yang ada di sekitar kandang binatang ternak. Nah, sekarang lanjut ke rencana kegiatannya. Yang pertama, anak mengenal berbagai macam binatang ternak. Dan yang kedua, anak dapat mengenal berbagai macam benda-benda yang ada di sekitar kandang. Nah, sekarang lanjut ke hari ketiga, hari Rabu 11 Agustus 2022. Dengan materi pembelajaran mengenal dan menghasilkan berbagai karya dan aktivitas seni. Nah, dengan rencana kegiatannya membuat boneka mengikuti binatang ternak yang ada. Nah, hari keempat, Kamis 12 Agustus 2022, dengan materi pembelajaran menirukan berbagai macam bentuk-bentuk binatang ternak. Yang kedua, mengetahui manfaat dari binatang ternak. Nah, dan rencana kegiatannya yang pertama dapat menirukan gerakan binatang ternak, yang kedua mengetahui apa saja yang bisa dimanfaatkan dari binatang ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang hari kelima, hari terakhir, Jumat 13 Agustus 2022, dengan materi pembelajaran perilaku hidup sehat. Dan rencana kegiatannya yang pertama, anak bisa memberi makan binatang. Nah, yang kedua, anak mampu menunjukkan perilaku merawat dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itulah materi pembelajaran maupun rencana kegiatan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, sebenarnya penyusunan RPPM ini sangat mudah. Kita tinggal melihat dari tema maupun subtemanya. Setelah itu kita menentukan KD-nya. Dan KD-nya itu kita sesuaikan dari hari pertama sampai hari Jumat. Sesuaikan dari RPPM-nya tadi, yaitu lingkunganku, dan subtemanya binatang ternak. Alokasi waktunya disesuaikan dari alokasi waktu yang kita gunakan dalam satu hari itu. Nah, sekarang lanjut ke RPPH-nya. Nah, dalam menyusun RPPH, kita tentunya menentukan nama TK, kelompok, di sini kelompok A. Temanya itu disesuaikan dari RPPM-nya tadi, yaitu lingkunganku, dan subtemanya binatang ternak. Alokasi waktunya disesuaikan dari alokasi waktu yang kita gunakan dalam satu hari itu. Nah, semester seperti tadi, semester 1 bulan Agustus minggu kedua. Nah, di sini saya mengambil hari Senin 9 Agustus 2022 dengan materi pembelajaran merawat binatang ciptaan Tuhan. Yang kedua, karya seni dengan berbagai media. Alat dan bahannya kertas prep dan kanvas, gunting, penggaris, pensil, lem kertas, dan krayon. Nah, sekarang lanjut ke kegiatannya. Nah, dalam kegiatannya ini kita tentukan pembukaannya, kegiatan inti, dan maupun penutup. Nah, dalam pembukaan, alokasi waktunya 30 menit untuk
Pembukaannya yang pertama berdoa sebelum memulai kegiatan, yang kedua menanyakan kabar siswa, yang ketiga guru menanyakan berbagai macam jenis binatang ternak, dan yang terakhir menghibur anak-anak dengan melakukan ice breaking. Lalu lanjut ke kegiatan inti. Kegiatan intinya ini saya mengambil 120 menit untuk alokasi waktunya. Yang pertama, kegiatan inti yang pertama anak-anak menggambar atau membentuk ayam dari amas dan kertas krep yang sudah ditentukan sebelumnya alat dan bahannya. Yang kedua, anak-anak mewarnai gambar binatang ternak yang mereka sukai. Nah, yang ketiga, anak-anak yang saling menebak dan menirukan bentuk hewan. Nah, lanjut ke kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Di sini alokasi waktunya 40 menit. Dengan penutupnya yang pertama menanyakan kembali terkait kegiatan sebelumnya. Nah, yang kedua menanyakan berbagai macam binatang yang telah disebutkan di awal kegiatan atau dari awal mulainya kelas. Nah, yang ketiga menyuruh anak untuk merapikan kelasnya, dan yang terakhir membaca doa. Nah, setelah kita menentukan mulai dari harinya, materi, alat dan bahan maupun kegiatannya, setelah itu kita menentukan penilaian hariannya atau pencapaian dalam hariannya itu. Nah, yang mana tentunya aspek perkembangannya tadi ada 6 sosem, kognitif, fisik motorik, bahasa, seni. Yang dimana indikatornya diambil dari KD-KD-nya. KD-KD-nya disesuaikan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan itu tadi. Jika kita lihat mana yang termasuk dari seperti membaca doa dan lain-lainnya. Nah, setelah menentukan KD-nya atau indikatornya, lanjut ke teknik penilaian. Yang dimana namanya di sini praktik langsung. Nah, yang kedua sosem, bercakap-cakap, kognitifnya teknik penilaiannya praktik, fisik motorik teknik penilaian bahasa, teknik penilaiannya observasi, aspek perkembangan seni, teknik penilaiannya hasil karya. Lalu lanjut ke BB, MB, BSH, yaitu BB belum berkembang, MB masih berkembang, BSH berkembang sesuai harapan. Nah, setelah itu kita tinggal contreng saja sesuai dengan perkembangan anak. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mulai dari prosem, RPPM maupun RPPH-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.